Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhlis Setiawan, saya sendiri yaitu Pinda Wahyunita, dan di sini ada Stasia. Dosen pengampu Hasnita SSI MSI. Ini adalah mata kuliah Statistik 2 dengan materi analisis variasi musim. Apa itu analisis variasi musim? Analisis variasi musim adalah gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu, biasanya terjadi pada data bulanan yang dikumpulkan dari tahun ke tahun. Gerakan fluktuasi terjadi pada waktu-waktu yang sama, yang biasanya berkaitan dengan pergantian musim. Dapat juga terjadi pada data mingguan, harian, atau satuan yang lebih kecil lagi. Nah, di dalam metodenya ada 3 metode yang digunakan untuk mengetahui variasi musim. Yang pertama metode rata-rata sederhana, lalu yang kedua metode rata-rata dengan tren, lalu yang ketiga metode rasio rata-rata bergerak. Pertama kita akan mengetahui bagaimana metode rata-rata sederhana. Metode ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan atau tidak besar dan dianggap tidak ada. Lalu untuk indeks musimnya, ini adalah rumus untuk mencari metode rata-rata sederhana, yaitu rata-rata per kuartal dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total. Di sini bisa kalian lihat sudah ada tabel. Di sini contohnya untuk menghitung indeks musim setiap triwulan. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Nah, pertama-tama kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu. Ini indeks musim pertama, indeks musim kedua, dan indeks musim ketiga. Tadi kan rumusnya rata-rata per triwulan dikali 100, lalu dibagi rata-rata total. Nah, di sini rata-rata triwulan pertama dikali dengan 100, lalu dibagi dengan rata-rata total. Berapa rata-rata triwulan pertama? Kita langsung lihat ke tabel di sini. Nah, rata-rata triwulan pertamanya 24,25. Nah, di sini 24,25. Lalu dikali 100 dibagi dengan rata-rata total. Jadi rata-rata total itu didapatkan dari triwulan pertama ini sampai triwulan ketiga yang rata-ratanya kalian jumlahkan lalu bagi 3. Yang 24,25, 14,25, dan 8,25 ini dijumlahkan lalu dibagi 3. Maka akan mendapatkan hasil 15,58. Itulah rata-rata totalnya. Lalu ketika 24 ini, 24,25 dikali 100 dibagi 15,58, maka akan mendapatkan hasil 156. Ini adalah indeks musim pertama. Sama halnya dengan indeks musim kedua dan ketiga. Selanjutnya dikerjakan sama seperti indeks musim pertama. Indeks musim kedua, kita lihat rata-rata triwulan keduanya berapa? Ada 14,25. Maka masukkan 14,25, lalu dikali 100 dibagi dengan 15,58. Ini adalah rata-rata total yang tadi kita hitung. Maka jumlahnya yaitu 91. Ini untuk indeks musim kedua. Sama seperti itu untuk indeks musim ketiga. Untuk indeks musim ketiga ini mendapatkan hasil 53. Nah, lalu jika ditargetkan produksi pada padi pada tahun 2008 diperkirakan 54 juta ton, berapa target produksi tiap triwulannya? Nah, dia menanyakan berapa target produksi tiap triwulannya. Nah, untuk total produksi tadi kan tahun 2008 yaitu 54 juta ton. Maka tiap triwulannya itu produksinya 54 dibagi dengan 3. 3 ini tiap triwulan. Di triwulannya ini kan ada 3. Triwulan 1, 2, dan 3. Nah, dibagi 3 maka
hasilnya yaitu 18 juta ton. Maka menghitungnya seperti ini, target triwulan pertama 156 dikali 18. Dari mana 156? 156 ini adalah indeks musim pertama. Ini kan adalah target triwulan pertama. Nah, lalu indeks musim ini jumlah atau hasil dari indeks musim pertama 156 dikali dengan 18. 54 bagi 3 itu 18. Lalu dibagi 100, maka akan mendapatkan hasil 28,08 juta ton. Lalu untuk target triwulan 2 dan ketiganya dilanjutkan, sama seperti triwulan pertama. Untuk target triwulan keduanya dilihat lagi dari hasil indeksnya musim kedua, 91 hasilnya. Maka 91 dikali 18 dibagi dengan 100. Maka mendapatkan 16,38 juta ton. Itulah cara mencari rata-rata sederhana. Lalu selanjutnya masuk ke metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan nilai data asli dengan nilai tren indeks musim. Caranya yaitu nilai data asli dikali 100 dibagi nilai tren. Contohnya, hitunglah indeks musim bulanan dengan metode rata-rata tren dari data pendapatan PT Arta kita. Untuk penyelesaian itu maka terlebih dahulu dicari nilai tren dari data dengan menggunakan metode least square. Nah, ini adalah tabel. Untuk caranya, pertama, peramalan tren Y sama dengan A plus BX. Lalu, A ini sama dengan Y, lalu yang B ini sama dengan XY. A itu adalah jumlah, sedangkan BX itu adalah bulan dalam 1 tahun itu. Bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, sedangkan A ini tadi adalah jumlah. Nah, kita lihat jumlah Y. Di sini di dalam tabel, jumlah Y 1114. Dibagi 12 bulan. Maka akan mendapatkan hasil 95,33. Lalu yang B ini, anggap saja B ini adalah XY. Kita lihat jumlah dari XY di tabel adalah min 51,5. Dibagi 143,5 dibagi dengan Y. Mohon maaf, maksudnya X2. 143,5 jumlahnya. Jadi yang B ini XY dibagi dengan X pangkat 2. Jumlah dari XY dibagi dengan jumlah X2, X pangkat 2. Maka hasilnya yaitu min 0,36. Maka persamaan trennya Y sama dengan 95,33 min 0,36X. Maka ini adalah trennya. Lalu selanjutnya, masuk ke dalam metode rasio rata-rata bergerak. Adalah metode yang membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi, di mana rasio sama dengan data asli atau data rata-rata bergerak. Faktor koreksi sama dengan 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata rasio selama N. Di sini ada tabel data produksi padi triwulan. Lalu untuk mengetahui rata-rata tiap triwulan dari tiap tahunnya, maka indeks musim triwulan dikelompokkan ke dalam triwulan yang sama. Masuk ke dalam penjelasannya.
Menentukan faktor koreksi. Nah, 100xn dibagi jumlah rata-rata. 100 ini memang sudah menjadi rumus. 100 faktor koreksinya 100xn dibagi jumlah rata-rata rasio sama n. 100 dikali n. N itu adalah jumlah triwulan. Di sini ada 3 triwulan, triwulan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, N ini adalah jumlah triwulan. Lalu untuk jumlah rata-rata, kita bisa lihat di dalam tabel. Nah, jumlah rata-rata triwulan pertama dan juga 3. 159, 92, dan 51. 159 ditambah 92 ditambah 51. Untuk jumlah rata-ratanya kita jumlah terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 302. 100 dikali 3 yaitu 300. 300 dibagi 302 maka mendapatkan hasil 0,993. Atau bisa juga kalian menggunakan koma. Ya, hasilnya juga hampir sama. Di sini menggunakan koma di tabel. Nah, di sini di jumlah rata-ratanya sebelum dibulatkan menjadi 159, 92, dan 51. Ini adalah jumlah rata-rata yang belum dibulatkan. Yang di atas tadi, ini sudah dibulatkan. Tapi hasilnya hampir sama. Hanya lebih besar dari yang tidak dibulatkan. Maka indeks triwulan pertamanya 159, hasil dari ini adalah jumlah rata-rata triwulan pertama, dikali dari hasil yang sudah kita cari, jumlah faktor koreksinya ini tadi. Maka mendapatkan hasil 157,88. Begitu juga selanjutnya. Untuk indeks triwulan kedua, 92 dikali 0,993 sama dengan 91,36. Indeks triwulan 3, 51 dikali 0,993 sama dengan 50,64. Nah, inilah cara mencari metode variasi musim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.